Inna na'udzu bika min 'iqabika wa sakhatika wa la nuhsi thana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Inilah doa yang disampaikan di majlis oleh baginda Rasulullah SAW. Intinya pada malam nisfu Sya'ban ini banyak-banyak mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar sebanyak-banyaknya supaya kita membersihkan diri, membersihkan hati dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci, bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan momentum kita menjalankan amalan-amalan pada malam nisfu Sya'ban ini, insyaallah kita mempersiapkan diri kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jemaah rahimakumullah, ini sedikit tentang nisfu Sya'ban sesuai permintaan jemaah, karena mungkin masih ada pengajian Rabu depan, mungkin sekarang saya diminta untuk mengulas sedikit tentang bulan Ramadan, persiapan berpuasa. Saya tidak membawa kitab Al-Muhadzab seperti yang saya sebutkan tadi, karena apa? Di kitab tersebut itu fikih banget istilahnya kan, hanya menjelaskan, menerangkan kepada kita dari sudut pandang fikihnya saja. Padahal saya ingin malam ini supaya tidak kita berbicara nggak sah, batal puasa, tapi puasa kita ini adalah berhasil atau tidaknya mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat dari sudut itu, maka di kitab Al-Muhadzab tak cukup. Kita harus lihat kitab Ihya Ulumuddin, punya Imam Al-Ghazali, Nabi Al-Rabi, Al-Sam'ani, Durratul Nasir, Wadul Fadl, dan sebagainya. Kitab-kitab yang membangkitkan, membangunkan kita supaya lebih bersemangat kita menjalankan ibadah puasa. Kita lihat dulu dari sisi fikihnya. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Maka ini yang disebut dengan syarat wajib berpuasa. Syarat maka dia tanya, Mas Man ditinggal semua dari Imam Syafi'i ini sudah pikir siapa yang di sini di masjid di masjid Al-Maghfirah. Alhamdulillah kita isi, karena kebetulan malam ini, malam Rabu adalah sebetulnya jadwal pengajian rutin di masjid ini yang berbarengan dengan momen nisfu Sya'ban. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dijalankan. Baca surah Yasin, ngaji, baca Al-Quran dan surah-surah tahlil serta doa-doa dalam rangka nisfu Sya'ban sudah kita lalui, dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan kajian rutin yang selama ini kita jalankan di masjid ini. Jemaah rahimakumullah, untuk kajian malam ini dia sengaja tidak membawa kitab, karena kitab yang biasa kita buka di kitab Al-Muhadzab ini adalah perspektif banget bahasa Indonesia, memandang, melihat aktivitas enggak dakwah tapi arah ibadah kita dari sudut pandang fikih saja. Sedangkan malam ini yang ingin mengajak kita semua untuk mengulas, tadi diminta oleh Ketua Kamil karena waktunya terbatas, sedikit tentang nisfu Sya'ban atau tentang bulan Sya'ban. Kemudian atas permintaan jemaah juga dalam rangka mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka dia juga akan bahas sedikit juga tentang bulan Ramadan tersebut. Jemaah rahimakumullah, mungkin sudah jadi tradisi dan kebiasaan hampir di semua masjid di Lombok, bahkan di Jakarta yang sering sekali juga menjalankan acara nisfu Sya'ban ini, rata-rata membaca surah Yasin 3 kali dan seterusnya. Bahkan kalau melihat Jakarta ini lebih serem lagi. Melihat ini baru air cuma sekedar 2 minum. Melihat Jakarta ini penuh ini, kena ini air gelas pada air kuali, buka semua botolnya. Sampai di salon di panggung mau ditaruhin air semua. Ketika orang baca surah Yasin, mengharapkan tabarukan
keberkahan. Karena air ini ya, tergantung dia orang kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dari doa-doa, insya Allah dia akan berubah ion-ionnya. Kata Profesor Natabu dari Jepang itu, ini yang Allah sudah ciptakan manusia. Air Zam-Zam, ma'ul Zam-Zam, masyhur ini. Air Zam-Zam katanya dia orang yang minumnya. Mudah-mudahan tadi air-air yang kita minum ini insya Allah akan membawa keberkahan, membawa kesehatan untuk kita semua. Insya Allah dalam rangka untuk nisfu Sya'ban ini kita semua mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang ingin mengajak kita semua untuk sedikit mengulas tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban atau fadlu Sya'ban, kelebihan keutamaan bulan Sya'ban ini adalah kafadli sabda Rasulullah, sebagaimana kelebihanku ada sairil anbiya terhadap nabi-nabi yang lain. Jadi keutamaan bulan Sya'ban kalau dibanding bulan-bulan yang lain itu sama kayak kelebihan baginda Rasulullah SAW dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang lainnya. Sedangkan fadlu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan ala sair syuhur kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kafadlillah ala ibadihi, sama seperti kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan hamba-hamba dan sebagainya, luar biasa. Kemudian ketika datang momen nisfu Sya'ban sama bangkit ini, Nabi sebenarnya yang harus kita lakukan, amalan apa yang paling afdal untuk dilakukan, dijalankan, dilaksanakan dalam umat Islam? Apakah membaca surah Yasin 3 kali atau surah-surah yang lain atau dan sebagainya? Saya sudah mencoba buka kitab-kitab ini. Sebetulnya membaca surah Yasin 3 kali itu memang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Membaca surah Al-Waqiah tidak. Yang ada adalah silahkan beribadah sebanyak-banyaknya. Membaca Al-Quran adalah amalan yang luar biasa fadilah keutamaannya. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran semakin besar pahalanya. Kemudian dengan membaca Al-Quran, dengan membaca surah Yasin diniatkan macam-macam. Yasin pertama diniatkan supaya panjang umur, nanti sehat, seperti itu. Sah, berdoa pada Allah. Yasin yang kedua supaya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rezeki yang lancar, yang mudah, yang berlimpah, halalan, thayyiban. Silahkan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat fadilah. Yasin yang ketiga, mohon kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Salat, selesai kehidupan yang dunia, kemudian ujungnya kita semua husnul khatimah. Ini yang diinginkan, yang diniatkan oleh kita semua ketika membaca. Jadi, kemudian jemaah rahimahullah, makin dulu belajar ini nanti bikin rusak konsentrasi. Bisa ada gitu kan tidak? Lalu bagaimana baginda Rasulullah SAW melewati dan menjalankan nisfu Sya'ban ini? Kalau kita lihat dan mengacu kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Atani Jibril alaihi salatu wassalam lailatan nisfi min Sya'ban. Telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam pada malam nisfu Sya'ban. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, Ya Muhammadu, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahman. Faqum wa shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila as-sama'. Kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril ketika beliau datang kepada baginda Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban. Wahai Muhammad, inna hadhihi al-lailah,
sesungguhnya malam ini adalah malam tuftahu fiha abwabus samaa'i wa abwabur rahmah, yang mana pada malam ini dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqum wa shalli, maka berdirilah, bangun dan salatlah. Warfa' ra'saka wa yadayka ila as-sama', dan angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Mohon berdoa kepada Allah sebanyak-banyak apa yang kau mau. Tapi garis bawahnya, resin yang penekanan di situ, qum fasalli, bangun berdiri salat. Berarti nanti setelah ini kita sudah baca surah Yasin, sudah berdoa, jangan lupa malam ini isi dengan sebanyak-banyak salat malam, salat tahajud, dan mohon kepada Allah apapun yang kau inginkan, apapun yang kita inginkan. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hadhil lail? Malam apa itu wahai Jibril? Dan waktu itu Rasulullah belum tahu. Malam apa gerangan ini sehingga aku menyuruh aku bangun berdiri untuk salat dan mengangkat kedua tangan dan mengangkat kepala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata malaikat Jibril? Hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 abwab min ar-rahmah. Malam ini adalah malam di mana dibuka 300 pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfirullahu ta'ala li jami' man la yusyriku bihi syai'an. Maka Allah akan mengampuni pada malam ini semua orang-orang yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Semua kita yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ilahnya, ada ilahnya. Semua diampuni yang tidak musyrik, yang tidak menyebutkan Allah, illa kecuali satu, man kana sahiran, bukan sihir. Selat-selat diampuni selatan. Wa kahinan, bukan tenung, bukan ramal. Malam ini lewat, tidak diampuni. Wa musyahinan, orang-orang yang pendendam, yang bermusuhan, yang suka bersiap, suka berantem, malam ini lewat. Wa mudmina khamr, dan orang-orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, yang masih minum khamar, yang tidak meninggalkan itu, maka dia tidak termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Yang ketiga, awasman zina, atau orang yang terus-menerus melakukan zina, tidak bersama. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awal kira riba, orang-orang yang makan riba tidak makan kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awal akal walidain, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan tidak punya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awal qati'ah, atau orang yang memutuskan tali silaturahim. Fa inna haula'i, maka sesungguhnya mereka semua tersebut la yughfar lahum, tidak akan diampuni mereka oleh Allah dosa-dosanya hatta yatubu wa yatubu, kecuali mereka bertobat kepada Allah dan meninggalkan semua apa-apa yang dia lakukan. Kemudian setelah mendengar penjelasan malaikat Jibril alaihissalam seperti itu, lalu fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun keluar ke masjid, wasalla, beliau pun kemudian berdiri salat, wa baka fi sujudi, kemudian Rasulullah pun menangis di dalam sujudnya sambil beliau berdoa. Apa doa beliau? Tadi saya sempat baca satu kali dalam doa Nisfu Sya'ban. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung, mohon perlindungan kepadamu ya Allah, min iqabika, dari siksa, masakhatika dan murka, wala uhsi thana'a 'alaika, dan aku tidak pernah menghitung puji-pujian kepadamu, tidak sanggup untuk menyebutkan berapa pujian kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsika, sebagaimana aku menyebutkan segala pujian kebajikan hanya milikmu ya Allah. Jadi kita tidak sanggup. Artinya puji Allah dengan sebanyak-banyaknya, tidak terhingga. Alhamdulillah dan Allah, maka bagimulah segala puji sampai koridor ya Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Nisfu Sya'ban. Coba kita bareng-bareng sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika min 'iqabika wa sakhatika wa la nuhsi
tarda. Inilah doa yang disampaikan di majelis oleh baginda Rasulullah SAW. Intinya pada malam nisfu Sya'ban ini banyak-banyak mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar sebanyak-banyaknya supaya kita membersihkan diri, membersihkan hati dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci, bulan penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan momentum kita menjalankan amalan-amalan pada malam nisfu Sya'ban ini, insyaallah kita mempersiapkan diri kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ini sedikit tentang nisfu Sya'ban sesuai permintaan jemaah, karena mungkin masih ada pengajian Rabu depan, mungkin sudah berjasa. Saya diminta untuk mengulas sedikit tentang bulan Ramadan, persiapan berpuasa. Saya tidak membawa kitab Al-Muhadzab seperti yang saya sebutkan tadi, karena apa? Di kitab tersebut itu fikih banget, istilahnya kan, hanya menjelaskan, menerangkan kepada kita dari sudut pandang fikihnya saja. Padahal saya ingin malam ini supaya tidak kita berbicara sekedar sah, nggak sah, batal puasa, tapi puasa kita ini adalah berhasil atau tidaknya mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat dari sudut itu, maka di kitab Al-Muhadzab tak cukup. Kita harus lihat kitab Ihya Ulumuddin, punya Imam Al-Ghazali, Nabi Al-Rabi, Al-Sam'ani, Durratul Nasir, Wadul Fadl, dan sebagainya. Kitab-kitab yang membangkitkan, membangunkan kita supaya lebih bersemangat kita menjalankan ibadah puasa. Kita lihat dulu dari sisi fikihnya. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Maka ini yang disebut dengan syarat wajib berpuasa. Syarat seseorang diwajibkan berpuasa di dalam kitab fikih, semua kitab fikih menyebutkan yang pertama tentu saja dia Muslim, Islam dulu. Nah, kalau melarat dengan bangunan dengan sahur itu, jangan sampai ke Israel pulang. Cukup di kompleks Islam aja, karena di sana nggak wajib puasa. Yang kena kewajiban puasa ini hanya umat Islam saja. Orang yang sudah bersyahadat, syahadat gaib, itu yang kena kewajiban puasa. Jadi syarat wajib berpuasa. Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia orang Islam, maka dia wajib mengerjakan yang ibadah puasa. Umat Islam juga tidak kemudian semuanya akil. Hendaknya dia sudah akil. Yang maksud saya akil, dia berakal, sehat, orang waras. Jadi dia tidak gila. Dia tidak gila, dia pikirannya waras, sehat. Ini kemudian balik. Walaupun dia berakal, sudah berjenggot, tapi dia enggak. Walaupun dia sudah balik, tapi dia enggak berakal, enggak banyak. Jadi balik, Muslim, balikin, akilin. Akil balik sering dibawa mana juga bersama. Balik sudah cukup umur. Bagi laki-laki yang bilang mimpi, bagi perempuan sudah datang bulan, itu sudah berarti mutlak kena kewajiban. Lalu kapan kita memerintahkan anak-anak kita berpuasa? Dikias dari perintah menunaikan salat. Dalam perintah salat Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis salat wa hum sab'u sinin." Suruh perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin. Pukul dia kalau dia enggak mau salat kalau sudah berumur 10 tahun. Berarti dikiaskan, disamakan dengan bulan puasa. Kalau punya anak-anak umur 7 tahun, ini kita umur malu. Umur 7 tahun ajarkan, suruh puasa nanti. Walaupun mungkin belum sempurna dan sebagainya, tapi mulai ajarkan berpuasa. Nah, cara beliau anak-anak yang masih umur 7 tahun ke atas ini hanya sebiasa didorong, dianjurkan, dikasih minum macam-macam. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, anak ini belum mau berpuasa dan sebagainya, sama kayak sholat. Orang boleh dipukul dengan pukulan yang tidak memudaratkan. Dipukul dengan pukulan yang mendidik untuk supaya anak yang umur 10 tahun ini sudah harus melakukan sholat dan puasa. Jadi akil balik, Muslim akil balik, syarat wajib orang yang berpuasa. Kemudian dia tidak mampu sanggup menjalankan puasa,
Ada orang sudah tua, misalnya dia sudah nggak sanggup puasa, maka nggak ada masalah. Jadi jangan paksakan bapak-bapak kita, nenek-nenek kita yang sudah lemah sudah tua untuk berpuasa. Nggak apa-apa dia nggak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Orang-orang yang nggak mampu berpuasa boleh nggak berpuasa, tapi diganti dengan fidyah. Yang sudah tua, yang sudah tua. Tidak ada ketentuan umur, fisiknya, kesehatan. Jadi tidak ada patokan. Tidak ada agak tuaan tapi dia sanggup. Jadi misalnya saya ambil agama berumur, aku sanggup. Tapi ambil data tidak ada patokan umur. Jadi kalimat dalam Al-Quran wa'alal ladzina yutiquna. Jadi kalau dia masih mampu mengerjakan puasa, maka kerjakan. Tapi kalau dia tidak mampu karena sudah urusan alasan tua, betul karena umur, oke, tidak masalah, cukup bayar ini. Atau orang sakit misalnya yang sakit berat yang berkepanjangan, kalau dia puasa kalau mudarat, tidak usah puasa, bayar ini. Tapi kalau sakitnya bisa sembuh, misalnya sakit sesaat lah, misalnya pada saat dia belum pernah dia sakit, tapi nanti sembuh sehat lagi, wajib ganti. Tapi kalau ada orang yang sakit itu misalnya sudah tidak ada harapan sembuhnya, apa dia nggak puasa, dia bayar fidyah. Jadi orang tua ini adalah bukan patokan umur, tetapi patokan kesehatan dia, sanggup nggak dia untuk menjalankan. Jadi makanya orang tua seperti yang dia bilang di Nansia, mulai tua penyelidik, orang tua Allah dikenal sejauh ini kasihan, gitu kan. Jadi kalau dia nggak kuat puasa, nggak masalah. Boleh dia nggak puasa, nggak sanggup pergi haji, nggak masalah. Sholat kadang-kadang dia lupa rakaatnya, kan doa masuk tangannya. Nah itu marah dengan merokok sampai lupa sahur kan lumayan sedina, jadi sebelum berani itu sholat Nah, jadi kemudian setelah itu mampu berpuasa. Jadi kalau dia nggak mampu, kalau tidak berpuasa. Dan juga dia tidak musafir. Tapi musafir ini masih ada kategorinya. Kalau musafir itu, ini kan apa namanya parameter ukurannya adalah musafir zaman dulu. Seperti yang bilang, musafir zaman dulu di zaman Rasulullah SAW menempuh jarak 100 kilo aja, itu kan pakai kuda, pakai onta, dan medannya adalah padang pasir yang panas gersang. Itu luar biasa, sangat melelahkan. Tapi Rasulullah bersabda, "As-safaru qit'atun minal 'adzab." Musafirnya adalah sepotong daripada siksa, si berat nih. Sedangkan musafir zaman kita sekarang ini dari sini ke Jakarta mungkin hampir 700-800 kilo. Jakarta gitu kan, sudah lebih 2 malam saja. Tapi hanya ditempuh 1 jam 50 menit pakai pesawat. Duduk ber-AC lengkap, dihibur pramugari lagi. Jadi nggak ada capeknya. Tidak ada lelahnya. Kalau sampai dengan alasan baru-baru ini kan, jarak berapa orang musafir? 2 marhalah, kurang lebihnya 100 kilo. Tapi zaman dulu, kalau zaman sekarang, kalau dia sebaru pakai mobil, jasa dia baru ber-AC, nggak ada lelahnya, nggak ada kepuasan musafir kita ini. Apa musafir di sebaru? Nggak ada capeknya. Kecuali musafir zaman dulu, oke lah. Nah, jadi walaupun jaraknya sudah memenuhi syarat, tetapi malu kita kepada Allah. Kalau gara-gara hanya pergi dengan jarak tertentu sesuai dengan hukum fikih tersebut, kemudian kita membatalkan puasa. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita masih mampu menjalankannya, maka berpuasa lebih afdal. Sejauh berapapun jaraknya tidak masalah. Kalau orang pergi ke misalnya ke Arab Saudi, Mekah, jam 9 jam, 9 jam. Tapi 9 jam. Tapi nggak ada capek, nanti kalau bisa tiduran terus kita semua berbuka. Jadi jangan musafir zaman sekarang saya tidak rekomendasikan untuk berbuka. Kecuali yang mau musafirnya naik gunung yang luar biasa memberatkan, itu silakan boleh berbuka. Kemudian tentu saja syarat wajibnya yang masuk bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan ya puasa sunnah biasa. Nah ini kalau dalam fikih itu hanya yang dibahas tentang syarat-syarat wajib puasa. Adapun rukun puasa atau hal-hal yang harus dilakukan ketika mau berpuasa di dalam bulan Ramadan yang paling utama dan pertama adalah niatnya. Jadi niat puasa Ramadan ini beda dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh dilakukan jam 9, jam 10 kelewat, misal dia pulang dari masjid belum minum apa-apa
sampai rumah tanya istri apa yang bisa kami untuk sarapan, ternyata nggak disiapkan kopi, nggak ada pisang goreng. Oh ya kalau itu saya berpuasa. Sah, kagum. Lamun itu sholatnya puasa sunnah. Sedangkan untuk puasa Ramadan itu mutlak harus nginep niatnya dari malamnya. Malam dibayit siang, malam dibayit niat, malam siang malam. Jadi orang yang tidak menginapkan niatnya dari malam itu, maka nggak ada puasa baginya. Maka para imam di masjid takbir dan sebagainya menginisiasi, mengajak jemaah begitu selesai sholat tarawih biasanya, kemudian berniat bersama-sama nawaitu sallallahu dan seterusnya. Lapas niat itu hanya sunnah untuk menguatkan saja. Yang nama niat itu adalah sesuatu yang terdetik terlintas di hati, bukan kemudian dia langsung mengerjakan. Yang penting perlu sudah berniat di hati, mau besok belum akan berpuasa. Bahkan ketika sebelum masuk hari pertama puasa, itu saya yakin semuanya berniat puasa 1 bulan penuh. Ada nggak yang berniat puasa hanya 1-2 hari? Apalagi ada sekali penampahan dulu kan? Sehari sebelum puasa pada masjid Jumat kita di masjid, pada festival macam-macam, kemudian penampahan pada meriah macam-macam. Dalam rangka apa? Persiapan bulan puasa model. Puasanya berapa lama? Sebulan. Semua sudah berniat puasa sebulan. Itu sudah bisa dikategorikan berniat sudah itu. Makanya ada yang bertanya, salah seorang jamaah, dia pikir nama itu somagali itu memang harus diucapkan. Apa dia bilang tadi pagi tadi malam saya lupa berniat puasa. Terus tapi saya makan sahur dari dia. Makan sahur Bapak. Aku lupa kalau itu somagali. Bagaimana ini? Apa masalah? Terus saya bilang, jadi nggak sempat baca nama itu somagali ketika makan sahur, ya nggak sempat. Saya tanya, itu makan sahur makan jam 3 malam itu biasa nggak dilakukan? Setiap hari nggak? Oh enggak pernah makan jam segitu. Ngapain bangun tengah malam untuk makan? Karena besok mau puasa. Iya, harus niat kan? Jadi karena besok dia mau berpuasa, sampai dia makan sahur, walaupun nggak pakai lauk semangat itu sudah yang maunya niat. Sampai dia bela-belain bangun tengah malam untuk makan sahur itu tujuannya adalah untuk persiapan atau dia mau puasa besoknya. Itu sudah yang disebut dengan niat. Maka insya Allah kita semua sudah paham tentang itu. Cuman saya ingin mengajak kita semua pada kesempatan pembahasan pertama buka puasa ini. Ayo, mari kita sambut datangnya bulan Ramadan. Tidak hanya berpikir apakah puasa yang kita kerjakan ini sah atau tidak. Karena kalau hanya berbicara sah atau tidak, puasa ini mu'ah. Jadi as-shaum atau siyam logat puasa ini dari sudut pandang bahasa atau secara etimologi kata bahasa Bapak itu adalah hal yang sah. Menahan diri, dengan menahan diri itu makanya orang yang belum dapat nikah menahan diri itu puasa juga. Akan tetapi secara istilah semua orang sudah paham. Ketika orang sebut shaum atau siap puasa ini adalah pengertiannya al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajr as-shadiq ila ghurubi asy-syams. Menahan diri dari memakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, makan, minum, jima dan sebagainya dari sejak terbit fajar as-shadiq, dari sejak waktu imsak itu sampai tenggelam matahari, itu disebut dengan puasa. Nah kalau ada orang dari fajar as-shadiq dia sudah menahan diri, gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri sampai tenggelam matahari, maka secara hukum ini puasanya gak batal, puasanya sah. Tapi apakah dijamin orang yang tidak menahan minum, gak menahan makan, gak berhubungan suami istri disebut dapat pahalanya? Nah ini yang makin dulu. Karena walaupun orang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak jima, akan tetapi Rasulullah memberikan sebuah sinyalir dalam hadis itu mengatakan, kam min shalimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tapi tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Hanya lapar dan dahaga. Kenapa seperti itu? Karena puasanya dia hanya menahan lapar, menahan haus dan menahan nafsu dari jima. Sementara ucapannya dia tidak tahan, tingkah laku perbuatannya dia tidak bisa tahan. Dia puasa tapi omongannya menyakiti hati orang lain. Dia puasa tapi omongannya menghibah orang lain. Masih membicarakan ayat apa? Percuma puasanya. Pahalanya maksudnya. Tapi dia hanya puasa berkewajiban saja. Berkewajiban. Tapi pahala puasanya dia tidak akan dapat. Maka oleh karena itu ketika berpuasa
Lebih baik banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran daripada duduk sama teman-teman, sama sahabat, sama saudara. Ujung-ujungnya kalau bahasa Jawa rugi, ngobrol, membicarakan aib orang lain, membicarakan macam-macam dan sebagainya yang ujung-ujungnya akan membicarakan orang. Maka itu akan buang-buang pahala puasa. Mending ketika ada waktu luang ambil Al-Quran baca. Ketika ada waktu luang salat sunnah, istighfar, salawat, semua yang dilakukan insya Allah itulah yang akan mendapatkan pahala puasa bagi kita semua. Dan sebelum masuk bulan Ramadan ada resep yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Apa resep tersebut? Rasulullah bersabda, "Man fariha," ini hafal lebih hafal sekali. "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala an-niran." Siapa-siapa yang senang, bergembira, bersukacita dengan masuknya, dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya seluruh bulan neraka. Kalau dia senang dengan masuknya bulan Ramadan, senang yang seperti apa yang dimaksudkan? Coba kita lihat. Ini bukan senang yang dibikin-bikin. Kan enggak di Ramadan, enggak dibikin-bikin, hanya tidak seperti itu. Saya mengambil contoh saja. Bagaimana orang menikmati pekerjaannya, bagaimana orang senang beribadah, melakukan amal soleh. Ketika orang gotong royong misalnya di masjid, ngecor kemarin, itu jamaah yang datang bergotong royong, berjiput-jiput, bertumpuk-tumpuk sampai bersih-bersih. Datang semua, mereka datang nih. Kita yang Pak Benis datang semua, Pak Mito dan dalam rangka apa? Ada dorongan, ada gerakan di dalam hati kita. Kita merasa terpanggil, kita merasa senang melakukan dengan sukarela. Apa yang kita harapkan? Apakah kita berharap kita pernah bungkus? Tidak sama sekali. Kita nggak melihat nggak pernah ada nasi bungkus, nggak ada apa, nggak ada. Tapi kita berlomba-lomba saling mendesak di situ, bahkan ingin mendapatkan tempat. Walaupun berpanas-panasan, tidak kita rasakan capek tersebut. Karena apa? Kita tahu kita ini sedang mengerjakan amal soleh, membangun masjid, membesarkan, meluaskan, memakmurkan masjid yang mana Allah sudah menjadikan pahala yang luar biasa besar. Barang siapa yang membangun tempat ibadah sholat masjid walaupun sebesar sarang burung, akan dibangunkan rumah di dalam surga. Itu motivasi yang mendorong sehingga kita berjimur, berdesak-desakan ingin ikut serta di dalam Allah dan tidak merasakan capek sedikit dan tidak merasakan lelah. Tidak ada pamrih, semuanya senang, bersuka kita sampai sudah saling rokok. Senang, balik teman, rasakan aja, tidak ada lelah. Nah, ketika kita sambut datangnya Ramadan, jika orang itu paham, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Jika umat itu tahu apa yang Allah berikan baginya pahala di bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharap supaya seluruh tahun menjadi bulan Ramadan. Nah, jika orang mengerjakan puasa dengan penuh sukacita, dengan senang, insya Allah dia tidak merasa capek, hilang rasa hausnya. Pada orang yang berroyong tidak ada ragu, pada senang. Kenapa? Karena dia tahu ganjaran. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan senang hati, maka dia akan lupa laparnya, dia lupa capek dan hausnya. Ibu-ibu, kalau dia misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, dia meriam, dia menyapu, balik, kemudian dia sadar tugas sebagai seorang istri sambil berpikir dia tidak capek. Dia nyuci baju suaminya, walaupun setumpuk besar, nyuci. Kalau dia ikhlas, dia berpikir ini adalah saya membersihkan, mencuci pakaian suami saya. Itu adalah dia sadar itu dapat pahala jihad di sisi Allah. Dia tidak akan capek. Yang bikin dia capek lelah itu adalah karena dia tidak ikhlas mengerjakannya. Dia mencuci sambil berumur, ngogok, komen. Itu yang bikin kemudian pekerjaan terasa capek, terasa lelahnya, karena dia tidak ikhlas. Kita melewati malam dari jam 6 sampai jam 6 berarti 12 jam. Kalau kita melewati malam itu bersama orang, bersama misalnya hantu, binatang buas yang kita takutkan di hutan itu, ya akan terasa lama dan panjang malam tersebut. Tapi kalau orang melewatkan malam bersama kekasih tercinta, pengantin baru, dengan malu, kalau bapak semua tidak terasa semuanya di tengah. Dan kalau dengan senang hati dia melewati malam yang sama jamnya, tapi
dilewati dengan rasa yang berbeda, yang satu dengan rasa yang lama dan tersiksa, tapi yang satu dengan sukacita dan senang sehingga tidak terasa. Begitu juga orang yang berpuasa, yang niat puasanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka insya Allah puasa yang kita lakukan bukan sesuatu yang memberatkan. Maka oleh karena itu ketika berpuasa, jangan pikirkan ini baru aja jam 9, masih baru jam sampai hitung jamnya terus masih jam 5 wah piring ayam bakar itu hampir penting isi dengan baca Al-Quran, isi dengan selawat, isi dengan tasbih, tidak terasa tiba-tiba nanti sudah datang saat berbuka. Baiknya marah ini sedikit permulaan pembahasan tentang bulan Syawal, nisfu Syawal, dan sedikit tentang awal Ramadan. Mudah-mudahan dapat pencerahan kita semua. Dan waktu kita terbatas, masih ada 15 menit, kurang lebih kita sisi tanya jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustaz masalah fidyah. Kebetulan kami punya orang tua yang sudah berada. Jadi kalau ukuran fidyahnya satu mun mungkin namanya berapa ukurannya kalau misalnya beras berapa kilo. Kemudian yang kedua tentang fidyah juga, apakah fidyah itu diberikan tiap hari atau mungkin bisa sekaligus 1 bulan, karena mungkin keadaan mungkin sehingga kita bisa satu bulan penuh atau misalnya sudah bulan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang sedang berbuat puasa jangan dipaksakan berpuasa. Boleh dengan itu resor itu jadi berapa ukuran satu mud untuk memberikan makan fakir miskin? Memang kalau kita hitung secara detailnya itu kurang lebih 584 gram atau 600 gram kurang lebih beras. Akan tetapi bagusnya dilebihkan 1 kilo lah. 1 kilo kan nggak seberapa ya, kurang lebih segitu lah, antara 584 atau 500 gram. Bulatkan saja, sekilo itu nggak seberapa gitu kan. Jadi keluarkan 1 kilo untuk sekali makan. Sudah perlu lengkapi dengan lauk pauknya supaya ya, ayam 1 ekor, keluar 1 tray gitu. Tapi cukup dengan 1 kilo beras saja itu sudah memadai. Lalu kapan dikeluarkan mud ini, fidyah ini? Memang anjurannya adalah setiap hari. Jadi setiap hari yang ditinggalkan itu kasih makan fakir miskin. Tapi kalau misalnya mau sekaligus juga nggak masalah. Jadi ini masalah teknis. Yang penting nanti tinggal dikalkulasi. Dan kemudian ini untuk orang tua sudah jelas tadi kan. Ada juga orang yang memang benar-benar udah meninggalkan puasa nggak sanggup karena dia sakit, sama juga keluarkan fidyah. Lalu bagaimana kalau orang misalnya perempuan, terutama perempuan, kalau dia misalnya karena haid nifas, itu dia cukup mengganti puasanya saja, tidak perlu ganti dengan fidyah. Akan tetapi ada juga kadang-kadang orang yang karena lalai dan sebagainya, laki maupun perempuan, dia punya utang puasa tahun ini, kelolosan tahun depan sudah datang bulan puasa belum selesai, belum dia qada puasa. Bagaimana ini harus dia qada? Sebagian orang mengatakan itu cukup qada saja, lebih rajin, lebih kuat mengatakan qada puasa bayar fidyah. Sebab ini adalah satu kelalaian ini, bayar fidyah juga dengan kesalahan. Dan kemudian ibu-ibu juga ada terutama, ada yang hamil atau yang menyusui, ibu yang hamil menyusui. Nah kalau misalnya dia khawatir dengan kondisi dirinya dan kondisi bayinya, maka dia itu cukup mengqada sejak puasanya nanti ketika dia sudah pulih. Tapi kalau dia hanya mengkhawatirkan bisa menyusui 6 bulan pertama ini sebelum invasi ini, dia khawatir kondisi anaknya, bayinya nanti akan kurang gizi dan sebagainya, maka nanti setelah dia lewat tahunnya, maka dia wajib qada dan dia bayar fidyah.
Tapi kalau memang dia khawatir giginya nggak kuat dan sebagainya, nanti cukup bayar puasanya saja. Nah, kemudian juga mungkin ada yang bertanya bagi orang-orang yang misalnya baru masuk Islam. Kalau dia baru masuk Islam, ya itu nol, nggak ada. Kapan dia masuk Islam itu dia boleh puasa. Beda dengan orang yang masuk Islam kembali, artinya dia murtad. Kemarin di dasar ada itu kita mengislamkan kembali. Kita masuk sudah sekian tahun dia cucu di agama itu masuk Islam lagi, maka ini kewajibannya dia harus qada ibadah-ibadah yang dia tinggalkan, dia sholatnya, dia puasa berapa tahun itu. Dia kata sebisanya sudah dia banyak-banyak bertobat karena ini adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak tebus. Baik, itu video penjelasannya dan penjelasannya. Ridho ayat tadi kalau kan Mariutama ada safari tidak berkumpul. Jadi kembali kepada konsep safar atau perjalanan. Kalau tadi mungkin Ustaz mengkiaskan perjalanan kita di saat ini adalah perjalanan pesawat itu dalam waktu sekian sudah sampai ke tujuan. Bagaimana kalau sebaliknya perjalanan kita kiaskan dengan waktu menempuh dengan beda. Mungkin mereka terutama anak-anak kadang-kadang mudik misalnya teman-teman dari sini di Jawa dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 yang berjalan yang begitu jauh, waktu tempuh yang begitu lama, kira-kira bisa tidak dikiaskan karena sama-sama hilangnya, yaitu sama-sama dia perjalanan jauhnya gitu. Kira-kira bisa nggak meninggalkan saumnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika musafirnya itu adalah masyaqqahnya, beratnya, sulitnya. Kalau itu bisa perjalanan mungkin motor yang bikin dia sangat kelelahan dan sampai kemudian itu, apalagi kita lihat sebenarnya bikin nggak dibuat itu, hanya cukup jarak tempuh saja. Kalau sudah 2 marhalah jarak tempuh dengan parameter ukuran zaman dulu itu 2 dibolehkan. Nah sekarang kita pakai motor di Jawa, naik kemudian pokoknya kalau melelahkan sampai kan apa salah. Cuma yang saya lihat di Jakarta, saya sering juga mengalaminya. Itu biasanya kan 10 terakhir. Kalau seharusnya baru 10 terakhir, ya tinggal di masjid. Orang-orang di Jakarta itu 10 terakhir itu sibuk mudik, semuanya hampir bis yang biasanya lancar Cikampek kayak di Jawa itu, masya Allah, bisa jalan tol macetnya total macetnya. Tapi pernah 2 hari itu bis nggak jalan-jalan. Entah gimana cara ngatur gitu. Nah, kemudian yang saya sedikit sayangkan gitu lah. Ketika perjalanan mudik tersebut itu dipersiapkan dulu masih dalam Pantura, sepanjang Pantura itu orang bikin kios-kios pakai daun itu, sepanjang itu jual macam-macam. Jadi nggak ada suasana puasanya, ketika suasana orang lebaran di bulan Ramadan. Padahal ini 10 terakhir yang seharusnya benar. Orang jual minum, orang jual pada naik ke bisnis lagi. Jadi kalau saya hanya melihat menonton, bagaimana kita mencegah mereka memang merasa ini musafir. Jadi bagi kita yang paham, kita tidak capek tinggal tidur aja kan di bis, nikmati saja lah. Jangan sampai kita yang ikut-ikutan hanya gara-gara perjalanan jauh dengan beda suasananya. Tapi kalau benar-benar melelahkan motor itu masuk kategori sama. Jadi jangan sampai justru 10 terakhir kalau Rasulullah itu ikat pinggang masuk di masjid, dia ikat nggak keluar dari masjid 10 terakhir, kita 10 terakhir lelah sibuk. Makin di Lombok 10 terakhir itu aja datang ke Jakarta Mall, terlangan di mall ini, penuh mall ini. Jadi beda kita. Hari 10 pertama masjid penuh, kalau kita mall sepi. Nah seharusnya 10 terakhir boleh itu masjid penuh, tapi itu sepi masjid, mall penuh. Jadi 10 terakhir itu misalkan karena itu perbaiki. Jadi boleh. Ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada teman dari Jakarta. Jadi dia tugasnya bulan puasa.
dia makan sahurnya di Jakarta, berbuka dia di Lombok karena tidak berbonus jangan. Nah, apakah dia nunggu maghribnya Jakarta? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi Rasulullah menyebutkan orang puasa itu tidak sebut jam. Beliau menyebutkan puasa itu adalah al-imsak ba'da al-fajr min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurub asy-syams. Dari terbit matahari sampai terbit fajar sadiq sampai tenggelam matahari. Jadi bukan jam, enggak lihat jam. Saya sering sekali mendapatkan seperti itu. Jadi kalau saya kebetulan makan sahur di Jakarta, kemudian pulang ke Lombok, itu saya dapat bonus potongan 1 jam. Sering. 1 jam. 12 menit ya? Oh gitu ya. Iya. Kurang lebih segitu. Dapat bonus kita, korting. Tapi juga sering saya mengalami, kita berangkat dari Lombok ke Jakarta, sering itu perpanjang waktu. Perpanjangan waktu. Nah, jadi mana yang kita ikuti? Pokoknya kapan tenggelam matahari itu tepatnya di dalam hari. Makanya ada pertanyaan kemarin juga di Jakarta, yang tadinya di UNI, itu bagaimana? Orang tinggal di apartemen, di gedung tinggi. Itu di lantai bawah itu, matahari tidak tenggelam. Tapi yang lantai paling atas masih kelihatan matahari itu. Jadi bagaimana? Ya lantai atas belum nanti berbuka betulnya. Dulu aja ke bawah. Dulu lagi ke bawah dan berbuka gitu. Karena patokannya adalah tenggelam matahari. Jadi berbeda-beda kalau di satu tempat yang sama gedungnya, kita masih tetap di matahari. Nah, jadi patokannya adalah seperti itu. Bahkan kemarin saya dari travel Australia menjelaskan bulan Ramadan tahun depan insya Allah mau berangkat bersama saya juga. Jemaah dari sebelumnya sudah ada 30 orang yang mau berangkat bulan Ramadan. Kalau rutenya ke Mekah dulu itu umrah 2 kali tapi belum dapat umrah bulan Ramadan. Nah, kemudian kalau ke Madinah dulu baru nanti bisa umrah Ramadannya. Kenapa dicari umrah sebelum Ramadan supaya lebih kuat? Kenapa sebabnya? Karena di Arab Saudi kan puasanya bisa lebih 3 jam kan, lebih panjang. Lebih panjang puasanya 3 jam, lebih panjang dari itu. Takutnya nanti jemaah pada lemah fisik sendiri. Terus saya bilang, oh insya Allah tidak. Jadi orang dari sini sudah berangkat dengan ibadah Allah Taala, insya Allah tidak ada berat. Jadi jalankan itu supaya dapat umrah di bulan Ramadan. Karena apa? Umrah di bulan Ramadan, masya Allah, pahalanya luar biasa. Jadi apa sabda Rasulullah ketika ada seorang ibu, ma mana'aki an tuhajji ma'ana? Apa yang mencegah aku tidak bisa umrah bersama kami? Tanya Rasulullah SAW. Apa dia bilang? Saya sibuk ya Rasulullah, ada kota yang tinggalkan pada saya harus siapkan minum dan sebagainya. Atau kalau kita mungkin karena kerjaan kita, karena kios dan sebagainya kan, sehingga terhambat hari Ramadan. Apa sabda Rasulullah? Fa idza kana Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, i'tabiri, umrahlah pada bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan hajjatun, sama dengan haji. Riwayat Bukhari nomor 1782 dan Muslim nomor 1256. Oleh Bukhari dipertegas lagi, fa inna umratan fi Ramadan, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan taqtabi, senilai seimbang dengan hajjatun ma'i, menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah. Jadi umrah bulan Ramadan itu sama dengan haji bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pahalanya luar biasa. Bagi ada yang punya rezeki umrah Ramadan tahun depan, ayo kita bareng-bareng ada di perjalanan insyaallah. Yang masih belum ada di orang cek mendaftar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah saya dengar Pak Ustaz bilang yang tidak diampuni dosa-dosanya adalah terutama dukun, orang selak, tukang telur dan belian. Nah ini kalau kita lihat kan ini semuanya kan dia menolong manusia kan, ya. Terus sekarang misalnya lihat kan banyak orang cari, kadang-kadang orang sakit kan bisa sembuh karena belian itu karena syaratnya. Nah, bagaimana ini masalah apa namanya? Kenapa dibilang tidak dihapus dosanya? Padahal kan dia menolong manusia sesamanya. Ini Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perlu saya klarifikasi, tidak ada di hadis itu menyebut beliau. Jadi saya ulangi hadisnya. Ya, kemudian ketika Rasulullah malaikat Jibril menjelaskan, hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 abwab min ar-rahmah. Pada malam ini Allah membuka 300 pintu dari pintu rahmat. Kemudian fayaghfirullahu liman la yusyriku bihi syai'an. Kemudian Allah mengampuni pada malam nisfu Sya'ban ini bagi seluruh orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala illa man kana sahiran di pertama. Kecuali ini kalau dia itu ahli sihir. Ahli sihir. Ahli sihir. Kemudian yang kedua al-kahinan, bukan tenung. Yang ketiga al-musyahinan, orang yang berdendam, orang yang suka bermusuhan berkelahi. Jadi kalau ada orang yang masih berkelahi, berdendam, ini kan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mudmin al-khamrin, orang yang meminum khamar, bukan minum, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu. Kemudian al-nisran ala zina, atau orang yang terus-menerus melakukan zina. Kemudian al-akil riba, orang yang makan riba. Al-arqal walidain, atau orang yang bermakan pada kedua orang tuanya. Al-fatimah rahmi, atau orang yang memutuskan dari silaturahim. Fa inna haula'i la yatubuna. Nah, sesungguhnya mereka itu la yuqbalu lahu, tidak diampuni mereka hatta yatubu, sampai atau sehingga mereka bertobat, bayat kemudian meninggalkan dosa tersebut. Kalau dia tidak mengerjakannya lagi, meninggalkannya, maka insyaallah diampuni oleh Allah. Ya, tapi tidak ada beliannya, tidak ada beliannya. Kalau belian itu, anggaplah kita asumsikan misalnya dengan tabib, kita asumsikan dengan perawat, dengan dokter, tidak ada masalah. Itu adalah ikhtiar berobat. Ada berobat lah, karena kita sunnah hukumnya berobat. Jadi itu belian. Contoh misal tukang tenun yang bagaimana itu yang tidak dihapus dosanya. Misalnya katakanlah kita kan kehilangan sapi, kan cari tukang tenun. Nah itu apakah kita bersalah? Apakah dia berdosa? Gimana? Baik, apa sabda Rasulullah SAW? Kadzabal munajjimuna walau salam. Bohong ahli ujung walaupun dia benar. Walaupun benar apa yang dia bohong, dia hanya menduga-duga mereka. La ya'lamul ghaib illallah. Ya Allah yang tahu yang gaib kecuali Allah. Kalau Rasulullah menyebutkan tentang hal yang gaib yang belum ada kejadian, berarti selalu ada gaibnya, ada pembimbing setelah maka Jibril bisik-bisik terus. Maka Rasulullah kan hanya karena malaikat Jibril yang mendampingi. Nah kalau ahli rujuk, apa yang malaikat Jibril mendampingi? Yang ada adalah syaitan, jin gitu kan. Dan jin dulu adalah pembisak kuping. Dia bisa mendengarkan berita-beritanya. Itu disampaikan kerjasama dengan ahli rujuk. Nah, tapi belakangan jin juga sudah terberdiri dilempar pakai meteor, pakai panah-panah api sehingga dia dapat informasi. Jadi kalau ada misalnya ahli rujuk, kemana pergi hilang sapinya dan seperti disebutkan, mungkin dia benar, tapi itu hanya salah kebetulan saja, bukan karena dia tahu persis. Makanya saya pernah sering bercanda, ada kisah yang agak sedikit vulgar, dan pernah seorang akan tukang kiai lah yang menenung gitu. Ditanya, Pak Ustaz, samping diamnya telah, udah macam berapa dulu? Oh, mulai itu kaya itu. Sekitar, maaf, kalau maaf Pak Guru, sampai dia yang ini keluar maghrib. Dia bohong. Karena nggak benar orang kita, dia berkilah-berkilah sekilas. Karena bagaimana? Karena bagaimana cinta bola seperti bohong adalah seperti itu. Mumpung ini waktunya habis bisa. Waalaikumsalam. Ini sepertinya di 2 bulan
bulan ini dan bulan depan, Sya'ban dan Ramadan, membuat saya pribadi sangat cemas, di mana di bulan Sya'ban ini ada 4 kriteria yang tidak diambil. Padahal di Ramadan itu sungguh kita berharap sangat mendapat ridho Allah. Pertanyaannya pertama, lebih saya menukil ke tanya Pak Haji tadi tentang yang tidak diampuni di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah berdendam, artinya tidak saling memaafkan dan memutuskan silaturahmi. Nah, bagaimana seumpamanya memutuskan silaturahim atau dendam kepada pelaku-pelaku maksiat zalim, apakah kita masih diwajibkan untuk menjalin silaturahim, padahal di dalam benak ada kekhawatiran akan tertular oleh perlakuan atau kegiatan atau rutinitas mereka untuk berbuat zalim. Berikut jadi di dalam pelaksanaan pembacaan surat Yasin yang tadi ini, yang ingin salah satu ayat mohon penjelasan. Qalu ya wailana membahasana mimma qadimna. Nah, di situ ada syafaat, tetapi di dalam praktiknya di mana-mana termasuk di tempatnya juga tidak ada, sama saja cara membaca. Nanti mohon ini penjelasan tentang bagaimana sebenarnya membaca ketika ada syafaat di situ. Kemudian yang berikutnya tadi dijelaskan tentang orang yang umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Nah, sama di sini yang mohon penjelasan, sama nilainya atau sama hukumnya? Karena kita melihat umrah tidak menggugurkan hukum haji, maka yang mohonkan ini penjelasannya adalah nilainya atau hukum terhadap umrah. Terima kasih barangkali yang lunas penjelasan. Ampurayan kalau agak banyak sedikit, terutama karena yang mungkin memang clear mungkin yang lunas maaf kalau mengganggu, mungkin ada yang harus disampaikan oleh Bapak yang berada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merujuk kepada konsep Al-Quran Karim dan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau tidak membedakan apakah kepada orang yang benci kepada kita, apakah orang yang berbuat maksiat dan sebagainya. Beliau benar-benar orang yang hamid, yang tulus, yang memaafkan. Contohnya misalnya pengemis Yahudi yang buta di pasar, yang beliau suapi makan di ujung hayat itu. Padahal pengemis tersebut mencaci maki Rasulullah di depan beliau sendiri langsung. Pada suapi sampai dipunyakan gelar si dia dengan sholat dengan baik. Muhammad itu bukan sihir, Muhammad dengan lengkap. Jangan sampai kau terpengaruh. Dia mencaci maki bagaimana dia ada Rasul, tapi Rasul mencaci maki tetap senyum. Maka suapin terus. Kalau kita mau suapin dia, bersumpah buru-buru suapin. Rasulullah dengan santun, dengan semua orang yang jelas-jelas mencaci maki. Ahsin ila man asara ilaih, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada. Kalau ada orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya, itu normal, biasa, normal. Dan kalau ada orang berbuat jelek kepada orang yang berbuat jelek, itu sebanding, jadi nggak lebih tinggi. Tapi yang hebat nih kalau ada orang berbuat baik kepada orang yang jahat kepada dia, masya Allah, levelnya dah. Jadi kalau kita melihat Al-Quran lagi, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah dan diutus oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun, padahal sudah jelas di dalam surah An-Nazi'at misalnya di situ surah ke-29.
Jadi irnada rabbuhu bil wadi al-muqaddas tuwa idhhab ila fir'aun innahu taghaw. Dan pergi kepada Firaun, dia sudah melampaui batas. Lalu bagaimana caranya? Aqul hal laka ila tazakka. Katakan kepada Firaun yang sombong ya aku, maukah engkau aku ajak untuk membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fattakhsha. Kemudian saya kasih bimbing supaya kau takut. Tetap dengan sopan. Jadi begitu zalimnya Firaun sampai mengaku Tuhan sekalipun tidak akan bisa kemudian menunduk mencari Firaun, maukah kau kasih tahu ajar dengan baik. Musa sedikit pun nggak ada rasa dendam. Beliau dikejar-kejar sampai kemudian lari kemana, tapi beliau tidak. Nah, kalau bisa seperti itu, ya masya Allah, luar biasa. Tapi jika misalnya Rasulullah mengatakan ada orang-orang yang sudah diingatkan, didakwahi nggak bisa juga kemudian Rasulullah tidak menjalin komunikasi dengan dia dengan alasan ini adalah prinsip dakwah, itu juga tidak sah. Mesti normal, karena Allah sudah didakwahi nggak bisa, sudah nafsi. Jadi bagaimana sikapnya kalau bisa kita berlaku baik kepada siapapun, entah dia jelek kepada kita dan sebagainya, itu yang sangat luar biasa. Dan saya lupa apa itu. Jadi kalau misalnya kau berbuat baik kepada orang yang tadinya bermusuhan kepada kau, ada orang misalnya sudah mencaci maki kita, menyakiti kita, tapi kita rajin tetap bawakan hadiah, bawakan makanan dan sebagainya itu, maka nanti dia berubah dari posisi seorang yang benci kita, musuh kita, jadi orang yang sangat cinta dan mendukung kita. Rasulullah SAW sekali jadi contoh ketika beliau diludahi setiap hari, berangkat kemana dulu hijau ya, hijau misalnya, berangkat lagi diludahi terus, suatu pagi beliau berangkat ke masjid, nggak ada yang meludahi, beliau cari, beli masa hijau ini. Benar, tidak kan? Jadi begitu datang masjid, beliau tanya, mana pengaruh si bulan? Biasa itu, oh ya sakit Rasulullah, sakit. Dia bertakwa hijau kan sakit. Nah, akhirnya begitu selesai sholat, beliau pulang ke rumah, Aisyah, ada makanan apa di sini? Mau kemana ya Rasulullah? Saya mau menjemput teman, sakit. Teman besar Rasulullah. Padahal ini orang yang sangat benci Rasulullah yang mau meludahi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dengan tulus, jangan lihat ingin cari muka, ingin sekarang tulus lillahi ta'ala. Beliau bawakan makanan, hadiah ke sana, menjenguk. Lalu apa kesan yang timbul? Muhammad itu luar biasa. Setiap hari saya ludahi ketika lewat ke masjid dan sebagainya. Kemudian ketika saya sakit, teman-teman saya, geng saya berada yang kata menjenguk. Malah kau yang setiap hari saya ludahi yang pertama kali untuk menjenguk, bawa makanan pula. Akhirnya kau luar biasa. Saksikan besar. Dari akhlak inilah kemudian banyak sekali Rasulullah mendapatkan orang-orang yang luar biasa simpati kepada beliau karena beliau menunjukkan akhlak beliau yang luar biasa. Maka kalau mampu dan bisa, buang rasa dendam, buang rasa benci, seburuk apapun perlakuan orang kepada kita, ahsin ila man asa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Insyaallah Allah akan balik perasaannya yang tadinya adalah orang yang jauh menjadi orang yang sangat dekat dengan kita. Kemudian berikutnya yang nomor 2 adalah mengenai sadaqahnya. Yang belum ketiga nomor 2. Pertanyaan yang kedua tentang surah Yasin. Apa tadi? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Tulisan sakkah sin kecil dikit. Hukum bacaan tajwidnya, kalau ada sakkah di situ, kita harus berhenti tapi tidak boleh mengambil nafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Jadi harus berhenti tetapi tidak boleh mengambil nafas sambung. Jadi kalau orang berhenti mengambil nafas di situ, maka secara hukum bacaan tajwid salah. Kemudian juga sering kita baca surah Yasin terutama misalnya di ayat-ayat pertama dan berikutnya itu ada di luar ayat yang belum ada ayat ini berarti di tengah, padahal di situ ada lam, harus dilihat itu. Kalau la di situ tandanya itu maknanya nahi bahasa India itu la nahi, tidak boleh berhenti. Sering sekali saya lihat dan dengar baik di Masjid Timur, Masjid Barat, sebagainya, justru dia berhenti di situ.
sekali. Nah, kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ini lebih panjang. Ya, dua harga ini dong ya alif, berarti pendek sin panjang. Wal Qur'anil Hakim, bulat ayat kedua, tapi itu ada lamnya. Tapi ketika ada ayat di situ, itu boleh berhenti walaupun ada lamnya. Kemudian innaka laminal mursalin, ada lam juga masih boleh. Nah, ini yang nggak boleh berhenti adalah misalnya contoh. Sudah begini. Ini misalnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Qaf lam ya. Nah, itu kecil itu. Perlu kita tahu itu maknanya qaf lam ya al-waqfu aula. Berhenti lebih bagus. Tapi kalau shad lam ya atau al-waslu aula, sambung lebih bagus. Kalau la itu nahi, jangan berhenti. Nah, kemudian ini wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, ada mim begitu. Ingat mimnya mim begitu, itu artinya lazim, harus berhenti. Harus berhenti. Maka lazim. Nah, kita kan sering kali tidak peduli, padahal ini adalah sering dibikin dengan begitu rupanya karena sesuai dengan maknanya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Harus berhenti atau mim begitu, lazim artinya. Irja'al mursalun jin, jaiz, boleh berhenti, boleh sambung. Bukan mana yang mau menanya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Banyak sekali yang berhenti di sini. Ini belum ayat ini. Di situ ada tanda la. Itu nggak boleh berhenti, harus waqaf nahi. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahman. Kalau nafas habis di situ berhenti, ambil dari wa ma anzala ar-rahman min syai'in. Ini juga boleh berhenti. Kita berhenti min syai'in in antum illa takdzibun. Itu waqaf nahi itu. Jangan berhenti sembarangan. Makanya kalau lagi lihat Al-Qur'an, perhatikan betul waqaf. Kalau benar waqaf nahi. Kalau mim waqaf lazim. Tapi kalau mim begini itu temu gunnah. Beda-beda namanya. Makanya sangat penting kita juga belajar ilmu tajwid ini. Yang nahi bagaimana? Ya. Tidak apa tahir kan macam Ya, yang jelas apapun itu minimal kamu sudah jaga di situ gitu kan. Karena ada al-waqtu awla, al-waslu awla, jaiz atau boleh. Ketika ditaruh benar di situ kita nahi jangan. Ya, walaupun dia tidak sementara tapi tetap di situ dilarang untuk berhenti. Jangan berhenti di situ. Kalau sakta itu harus berhenti di depannya, tapi jangan mengambil nafas bersama. Makanya belajar ilmu tajwid ini penting. Malam yujawidul Quran bahwa asal barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran dan melakukan sesuai dengan hukum ajar yang benar berdosa. Mim mati ketemu fa itu bukan ikhfa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi. Nah, kaidahum fi itu mim mati ketemu fa itu izhar safawi, izhar syafawi. Jadi izhar yang jelas tapi di mulut, bukan ikhfa. Jangan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu ikhfa-nya salah. Secara bacaan kita. Jadi memang itu penting kita pelajari. Kita nanti perlu kelas tadi juga. Tahsin tilawah, perbaiki bacaan. Supaya jangan berserima dan dibaca terus yang ketiga tadi umrah. Baik. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, i'tamiri sabda Rasulullah pada seorang ibu, umrahlah. Fa inna umratan fi Ramadan, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan hajjatun, sama dengan haji." Rawahu Bukhari, hadis nomor 1782, Muslim nomor 1296. Dalam hadis Bukhari yang lainnya disebutkan, "Fa inna umratan fi Ramadan, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan taqdi hajjatun ma'i, sama senilai dengan haji bersama Rasulullah SAW. Nah, terus apakah yang dimaksud sama itu berarti selain kalau aku dapat menggugurkan kewajiban haji? Tidak, yang dimaksud adalah nilai pahalanya sama, tapi tidak kemudian menggugurkan kewajiban umrah. Jangan berpikir
giliran naik haji lah 21 tahun. Udahlah kita umrah berapa tahun aja lah, gugur haji. Tetap kewajiban haji tetap dilakukan. Jadi cuma pahalanya sudah senilai dengan pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sambung masalah umrah ini sedikit. Umrah kan kalau satu kali kan di dalam hadis, wal umrah itu ilah umrah itu kafarah. Umrah di antara umrah itu ada ibadah. Sekarang kalau satu kali umrah, apa ibadahnya? Satu kali misalnya. Ini perbedaan orang Arab. Ada umrah satu kali umrah, tidak umrah lagi kan? Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Jadi haji mabrur itu adalah ikut umrah yang mabrur, tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Insyaallah itu. Jadi kalau misalnya punya dana, punya uang, bukan berarti kemudian kita kalau nggak ada umrah berikutnya kemudian nggak diampuni, tidak. Jadi satu ini kalau sudah dilaksanakan dengan baik, insyaallah sudah mengantar kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata travel haji, travel ini ketika berangkat umrah itu bisa 2 sampai 3 kali umrah. Jadi kalau dia berangkat dari Madinah pertama, karena nanti dari Amir Ali kemudian ihram berimbas kemudian umrah, kemudian dia jalan-jalan ke Arafah dan sebagainya, dari Jakarta dia ihram lagi dengan umrah kedua kalinya. Kemudian kalau jalan-jalan lagi ke Umrah sekali dari Tan'im dia berimbas lagi di situ 2 kali biasa, 2 sampai 2 kali. Kalau kan jalannya hanya sehari 2 hari. Yang pertama kalau misalnya kita cuma mampunya sekali doang, bagaimana? Apakah akan diampuni? Karena al-umrah jarak dari satu umrah ke umrah berikutnya itu 400 tahun, walaupun tidak terlaksana atau tidak sempat menjalankan umrah berikutnya, sudah insyaallah kalau sudah ini kita kerjakan dengan cara yang benar, itu sudah menjadi menghapus dosa-dosa dan menjadi mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan ridho dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umrah berbeda. Iya, memang iyyaka sama iyyaka lain artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bahasa Arab memang sangat detail. Iyyaka hanya kepada Allah, pada Engkau kita menyembah dan hanya kepada kita memohon pertolongan. Tapi kalau dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia enggak tekan di situ, memang lain artinya. Itu bisa artinya sinar matahari nanti yang dia sembah. Jadi jauh sekali. Jadi Arab itu makanya harus belajar sama Ustaz bawah ini. Sin sama shin beda, shad beda, Porsche mana? Porsche sikat gigi, Porsche sikat. Sedangkan kalau shad bagian shad waktu kesempatan. Kalau ada silakan mampir. Ma'ani Porsche, ayo mampir. Saya punya sikat gigi, sudah mampir nggak sikat gigi. Dan maksudnya berarti Porsche nggak ada kesempatan lain di sana kan. Jadi hanya apa yang saya ciri dalam antara shin dengan shad beda maknanya. Bahasa Arab penting sekali untuk dibenarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya iyyaka hanya kepada Iya, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pernah mendengar ceramah Banyak dari imam Ustaz. Saya pernah mendengar ceramahnya Ustaz Ali Jabir kan, masalah ucapan alhamdulillah. Pakai hak kan alhamdulillah, terus sama alhamdulillah. Itu jauh sekali. Makanya saya ketika belajar sama Syekh Ali Jabir di Jakarta, jadi waktu itu kan beliau memang bikin bikin seleksi di Masjid Sunda Kelapa itu. Habis sholat Jumat dikasih kesempatan 10 orang, satu kasih mic, ayo baca Al-Fatihah. Gagal, 2 gagal. Sudah habis waktunya, sudah kemarin saya coba nanti. Dan akhirnya bisa baca. Alhamdulillah. Akhirnya nanti dipanggil ke depan, terus dikenalkan sama lalu
diberikan kesempatan untuk membersamai Syekh Ali Jaber selama sebulan di Masjid Sunda Kelapa. Sebulan itu saya belajar sama Syekh Ali Jaber, nggak pakai doang itu. Kan nama-nama, nggak pakai sebulan. Kenapa? Sama imam di Masjid Sunda Kelapa. Saya sakit kelitinya. Cuman kan memang kadang-kadang faktor suara dan sebagainya, Masya Allah. Saya senang sekali dengar imam gitu kan. Ada mushaf bagus, kemudian tajwid bagus, kemudian paham apa yang dibaca, itu penting juga. Karena kalau orang tak paham apa yang dia baca, surah-surah ayat yang dia baca, nanti berhenti motornya nggak jelas sebagainya. Karena beliau sudah tinggal 30 tahun di Mekah sehingga bermotor bahasa Arab, paham semuanya gitu. Kita biasa namanya. Kemudian juga yang mendukung adalah faktor suara. Maka walaupun dia paham, dia tajwid bagus, suaranya kan lebar aja. Jadi suara Qori, Masya Allah, Quran, Masya Allah. Makanya senang dengarnya. Baik, ibu-ibu, Ibu yuk. Ya kan ibu nggak soal di rumah ada dalam suami. kalau sudah jelas semua, ya yang paling penting ayo kita persiapkan diri dalam rangka menyambut datangnya bulan mulia. Perbaiki niat dan keyakinan kita sehingga kita rasakan Ramadan itu bukan bulan beban, bukan bulan yang memberatkan, tapi Ramadan adalah bulan yang mana kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan dengan penuh sukacita dengan seluruh ikhlas seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzu bika min 'iqabika wa masakhatika. Fala nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsika. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والله الموافق إلى أقوال الطريق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.